Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan rutinitas kita, yakni dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan. Salat Menurut bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan, Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan secara berangsur-angsur atau mutawatir kepada Nabi Muhammad SAW
Ibadah sendiri artinya tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu suatu kegiatan yang dapat dikerjakan manusia untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran dijelaskan tentang bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya berisi perintah sholat, perintah puasa, zakat, haji, kurban, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah tentang janji dan ancaman. Bahwa di dalam Al-Quran juga dijelaskan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia atau bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah surga. Balasannya adalah surga. Dan sebaliknya, bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ancamannya adalah neraka. Selanjutnya adalah kisah atau sejarah, di mana di dalam Al-Quran juga berisi banyak kisah-kisah, diantaranya adalah kisah para nabi dan rasul, kisah hari kiamat, dan kisah-kisah orang-orang yang terdahulu, seperti kisah orang-orang yang mengalami kehinaan akibat durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kisah orang-orang yang mendapatkan kejayaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketaatan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah akhlak. Akhlak merupakan perilaku atau tingkah laku manusia, baik akhlak terpuji maupun akhlak tercela. Di dalam Al-Quran menjelaskan tentang bagaimana perilaku akhlak yang baik, seperti akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan uswatun hasanah, yang dapat kita jadikan contoh dan pedoman dalam kehidupan kita. Sebaliknya di dalam Al-Quran juga dijelaskan contoh akhlak yang buruk, seperti akhlak istri Nabi Lut, akhlak istri Nabi Nuh, dan akhlak Fir'aun yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhlak buruk inilah yang wajib kita jauhi, sekaligus dibuang jauh-jauh agar kita selamat di dunia dan akhirat. Kemudian selanjutnya adalah dasar ilmu pengetahuan. Di dalam Al-Quran juga berisi tentang ilmu pengetahuan sains dan teknologi yang bersifat potensial agar dapat dikembangkan guna untuk kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Subhanallah, Allah Maha memberi ilmu kepada manusia sehingga begitu banyaknya alat-alat teknologi yang berkembang sekarang ini yang dapat kita pergunakan untuk kehidupan kita. Itu semua tidak luput dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dengan memperbanyak membaca Al-Quran dan memahami isi kandungannya agar kita selamat di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya adalah Al-Quran mengandung 3 komponen dasar hukum. Yang pertama, hukum i'tiqadiyah, yaitu hukum yang mengatur hubungan rohaniyah manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hal-hal yang berkaitan dengan akidah atau keimanan. Hukum ini tercermin dalam rukun iman. Ilmu yang mempelajarinya disebut dengan ilmu tauhid, ilmu usuluddin, atau ilmu kalam. Yang kedua adalah hukum amaliyah, yaitu hukum yang mengatur secara lahiriah hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara manusia dengan sesama manusia, serta manusia dengan lingkungan sekitar. Hukum amaliyah ini tercermin dalam rukun Islam dan disebut hukum syara atau syariat. Adapun ilmu yang mempelajarinya disebut dengan ilmu fikih. Yang ketiga adalah hukum khuluqiyah,
yaitu hukum yang berkaitan dengan perilaku norma manusia dalam kehidupan, baik sebagai makhluk individual atau makhluk sosial. Hukum ini adalah memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang keempat, menetapkan hukum baru yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Selanjutnya adalah macam-macam hadis ditinjau dari segi perawinya. Di sini ada 3. Yang pertama, hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat dusta. Yang kedua adalah hadis masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir, namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Dan yang ketiga, hadis ahad, yaitu hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Sedangkan macam-macam hadis ditinjau dari segi kualitas perawinya. Yang pertama, ada hadis sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW, tidak tercela dan tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih terpercaya. Yang kedua, hadis hasan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil tetapi kurang kuat hafalannya. Yang ketiga, hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak memenuhi kualitas hadis sahih dan hadis hasan. Dan yang keempat, yaitu hadis maudhu',
yaitu hadis yang bukan bersumber kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau hadis palsu. Kemudian sumber hukum yang ketiga adalah ijtihad. Adapun pengertian ijtihad menurut bahasa, yakni berasal dari bahasa Arab, dari kata ijtahada yajtahidu ijtihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga atau bekerja secara optimal. Sedangkan menurut istilah ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Adapun syarat-syarat berijtihad yaitu pertama, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Yang kedua, memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan tarikh atau sejarah. Yang ketiga adalah memahami cara merumuskan hukum atau istinbat. Dan yang keempat, syaratnya adalah memiliki keluhuran akhlak mulia. Nah, adapun kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun Al-Hadis. Adapun bentuk-bentuk ijtihad, diantaranya yang pertama adalah ijma', yaitu kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Yang kedua adalah qiyas, yaitu mempersamakan atau menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis dengan yang sudah terdapat hukumnya dalam Al-Quran dan hadis karena kesamaan sifat atau karakternya. Dan yang ketiga adalah maslahah mursalah, yaitu penetapan hukum yang menitik beratkan pada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan hakiki universal terhadap syariat Islam. Selanjutnya adalah pembagian hukum Islam, di mana hukum Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah taklifi, yang kedua adalah wad'i. Apa itu taklifi? Yaitu tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan perintah dan larangan. Sedangkan wad'i yaitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan sebab, syarat, atau penghalang bagi adanya sesuatu. Hukum taklifi terbagi ke dalam 5 bagian, yaitu yang pertama adalah wajib, yaitu aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dikerjakan dengan konsekuensi bahwa jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Misalnya adalah perintah sholat, perintah puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Yang kedua adalah sunnah, yaitu tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan dengan konsekuensi jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan karena berat untuk melakukannya maka tidaklah berdosa. Misalnya ibadah sholat sunnah rawatib, puasa Senin atau Kamis, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah haram, yaitu larangan untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau perbuatan. Konsekuensinya adalah jika larangan tersebut dilakukan, maka akan mendapatkan pahala.
dan jika tidak dilakukan akan mendapatkan dosa dan hukuman. Misalnya larangan meminum minuman keras atau narkoba atau khamr, larangan berzina, larangan berjudi, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah makruh, yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Makruh artinya suatu yang dibenci. Konsekuensi hukumnya ialah jika dikerjakan tidaklah berdosa, akan tetapi jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Misalnya, mengkonsumsi makanan yang beraroma tidak sedap karena zatnya atau sifatnya. Dan yang kelima adalah mubah, yaitu sesuatu yang boleh dikerjakan dan boleh untuk ditinggalkan. Tidaklah berdosa dan berpahala jika dikerjakan ataupun ditinggalkan. Misalnya makan roti, minum susu, tidur di kasur, dan lain sebagainya. Sedangkan hukum wad'i adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan sebab, syarat, atau penghalang bagi adanya sesuatu. Nah, adapun sebab, yaitu sesuatu yang mendasar dan terang dan tertentu yang menjadi pangkal adanya sesuatu. Contohnya adalah adanya hukum potong tangan dikarenakan adanya sebab mencuri. Kemudian syarat, yaitu sesuatu yang karenanya ada hukuman dan ketidakadanya tidak ada hukum. Contohnya haul adalah sebuah syarat adanya kewajiban zakat. Kemudian man'i, suatu hal yang karena adanya menyebabkan tidak adanya hukum atau tidak adanya sebab bagi adanya hukum. Contohnya adalah adanya najis pada pakaian menjadi penghalang dari syarat salat. Sekian pembahasan materi tentang sumber-sumber hukum Islam. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan dan dijelaskan pada video kali ini dapat dipahami dengan baik, dan mohon maaf jika dalam video ini terdapat kesalahan dan kekeliruan. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai terakhir. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.